Pabrik yang kedua. Pabrik yang kedua. Berarti yang kedua ini bisa dibilang nyaman ya, Mas? Alhamdulillah nyaman sekali. Nyaman sekali. Wah, berarti di pabrik yang pertama awalnya itu kenapa pindah, Mas? Alasannya pindah ya terlalu apa ya namanya? Terlalu sakit untuk dibicarakan sebetulnya, Mas. Dalam seginya ya bisa dibilang kita itu jangan berpikiran kerja ke Korea itu nyaman gitu ya, dapat tempat tinggal yang nyaman. Iya. Jangan dapat lingkungan kerja yang nyaman, bisa di-upping sana sini. Kita jangan berpikiran ke sana, guys. Jadi kita berpikiran berat dulu, pokoknya kerja ke Korea itu jangan enak-enaknya aja yang dipikirin. Yang jelek-jeleknya juga kita harus dipikirin ke depannya. Kita kalau menerima seperti kayak Mas Ari kita ceritakan asramanya. Terus kita lanjut ngobrol di pas pertama kita di Korea. Sekarang udah berapa bulan, Mas, di jilid kedua nih di tahun 2023 ini? 2003 ya ke sini ya? 23. 2023 berarti baru berapa bulan nih yang jilid kedua? 1 bulan 1,5 bulan. Baru 1,5 bulan. Berarti bulan 2 ya? Bulan 2 akhir. Bulan 2 akhir. Oh, bulan 2023 bulan 2 akhir ke Korea lagi. Berarti masih baru-baru ya? Jaket kuning. Jaket kuning. Ini lagi viral nih jaket kuning sama biru. Padahal ya sama aja ya, kita sebagai warga negara kerja di sini gak dibeda-bedakan lah jaket kuning, jaket biru. Iya. Terus apa ya? Bedanya apa, Mas? Setelah jilid kedua gitu ya. Setelah jilid kedua kerja di sini apakah lebih apa ya? Kita tujuannya lebih ke uang kah? Ataukah kita lebih mengasah skill kah untuk kedepannya? Apakah ingin ya selamanya di sini gitu, ganti visa? Tujuannya apa yang jilid kedua ini, Mas, di Korea Selatan? Kalau yang jilid kedua ini ya apa ya? Ya nggak muluk-muluk sih aslinya. Ya pengen cepet pulang aja. Sangat memotivasi sekali ya. Karena saya di sini sudah apa ya? Sudah menepati janji saya. Oh, janji yang haji itu ya sama bos ya. Sama bosnya. Ya mungkin kurang lebih ya nggak lama lah di Korea sini. Iya. Jilid yang kedua ini. Jilid kedua kemungkinan nggak lama, cuman ya kadang kan suka berubah-ubah ya. Mungkin di setengah jalan ada suatu kendala apa. Mungkin niatannya nggak lama di Korea, terus rencananya mau usaha, Mas? Apa udah punya usaha nih? Kalau planning usaha itu ada. Berarti udah ada ya planning lah, dan sama sudah ada planning, cuman kita tinggal action tabungan ya udah ada gitu, tinggal actionnya aja dari ya kan, karena udah mengasah skill juga ya di Korea ya. Apa itu? Ya maksudnya saya lihat Kang Ari itu aktif juga di media dulu kan di Masjid Ali Kelas Jongbu, sekarang di apa PCINU ya, di media ya, bagian media live streaming gitu. Menurut saya skill itu dibutuhkan, Mas, untuk zaman sekarang itu, karena kan sekarang menggunakan media yaitu apa-apa media kayak poster, bisa bikin poster. Kang Ari kan dalam bikin poster bisa dibilang udah inilah ya, udah bisa mahir lah. Terus ya untuk streaming setiap ini udah apa ya, skillnya udah ada, cuman tinggal actionnya aja sama rezekinya mungkin ya, kalau cocok di Indonesia sama action yang kita geluti di sini mudah-mudahan lancar. Ya. Terus selama 4 tahun 10 bulan itu tips dong, Mas, bagi saya nih yang baru berapa tahun. Ya. Nah udah gimana ya, udah dapet apa ya dari 4 tahun 10 bulan itu dari Korea? Apakah nabung berupa uang, apa nabung berupa invest ke tanah, atau ke hal yang lebih apa ya, motivasi saya lah nabung itu di Korea, kerja di Korea nabung harus nabung apa, Mas? Kalau kerja di Korea itu kalau lebih aman ya, nabung itu untuk investasi tanah. Berarti Mas Ari lebih ke tanah berarti ya? Lebih ke tanah. Dengar-dengar udah punya ruko nih. Ya, alhamdulillah. Oh, udah ada ruko nih, udah ada. Wah, ruko. Mantap nih. Daerah kota berarti ya rukonya? Ya, alhamdulillah di pertengahan kota lah. Udah disewakan berarti? Sekarang alhamdulillah tak sewakan. Wah, mantap. Berarti udah punya passive income ya? Tiap tahun berarti ya kalau ruko ya? Iya. Tiap tahun sama udah punya tanah, ruko. Ya itu apa ya? Ya bagus sih investasi ke situ, ke tanah, karena kalau kita ke uang kan nilai uang akan terus merosot ya. Beda dengan tanah.
Kalau Iya, tanah itu tiap tahun itu nanti apa ya, harganya semakin naik. Duit ibaratnya gini, tanah itu seperti emas. Nah, semakin kita banyak tanah, kita nanti apa ya, emasnya banyak. Seperti itu. Mantap, berarti ya udah punya rumah. Rumah udah ya? Rumah udah, tanah udah. Rumah udah. Tinggal yang kurang satu, Mas. Apa itu? Istri. Mungkin yang jomblo bisa ini ya, merapat saling kenal. Ya, doain saja. Wah, buat jadi- saya untuk segera semoga Amin. didekatkan sama. Umur berapa sekarang, Mas? 28. Rahasia lah. Di sebelum di bawah 30 lah ya nih. Ya pokoknya ya semoga diperlancar lah jodohnya untuk Kang Ari, karena ya saya lihat niatnya kan bagus ya, bekerja ke Korea lagi untuk ya karena menepati janji sama Sajang, karena udah diizinin haji. Terus kalau misalkan sebenarnya putus kontrak juga masih bisa ya Mas, Kak. Udah punya ruko, tanah, istilahnya nggak terbebani lah dengan finansial gitu ya kalau kita putus kontrak, kalau kita mau action langsung. Cuman kan karena niat dan janji itu kita menghargai dan ya lebih apa ya, niatnya itu sama janjinya itu kesini lagi untuk apa gitu. Terus Mas Ari ini pernah pindah pabrik ya? Pindah pabrik berarti sekarang pabrik yang kedua ya? Pabrik yang kedua, berarti yang kedua ini bisa dibilang nyaman ya Mas? Alhamdulillah nyaman sekali. Wah, berarti dari pabrik yang pertama awalnya itu kenapa pindah Mas? Alasannya pindah ya terlalu apa ya namanya, terlalu sakit untuk dibicarakan sebetulnya Mas. Dalam segi omongan kah? Dalam segi kehidupan waktu di pabrik yang lama. Berarti lebih ke apa tuh sedihnya? Iya. Orang-orangnya nggak nyaman gitu? Kalau sebetulnya gini Mas, saya itu kan sewaktu mau pindah itu 3 bulan kedatangan itu saya sudah bukan 3 bulan ding, 1 bulan kedatangan itu sudah berpikiran mau pindah. Oh gitu? Kenapa? Nah, itu alasannya ya apa ya, yang pertama dari Gisuksa Mas. Gisuksanya kenapa? Nggak nyaman? Bukannya nggak nyaman, ya tahu sendirilah. Ya dibanding di Korea loh Mas, ini kan di Korea loh. Korea kan lebih maju kan aslinya. Tapi kenyataannya di pabrik itu saya nggak menemukan seperti itu malah lebih apa ya, lebih sengsara di Indonesia. Nah, dalam segi tempat tinggal berarti ya? Dalam segi asrama. Contohnya gini, aku itu kan pada waktu mau ke toilet biasanya. Ini ada kejadian lucu Mas. Apa? Ini kan pada waktu datang pertama sama temanku itu, orang Ponorogo, itu kan bareng kan. Terus dia itu mau ke toilet. Terus setelah ke toilet, dia itu nggak jadi buang hajat. Kenapa? Nggak tahu, nggak pengen aja. Lucunya saya nggak paham nih. Maksudnya nggak pengen aja. Apa nggak ada airnya kah? Apa nggak kotor kah? Ya itu alasannya itu. Kotor. Karena alasannya ya WC-nya itu ya WC jumbleng loh kalau. Jumbleng siapa? WC kakus gitu, yang nongkrong terus keluar baunya gitu. Apa itu namanya? Oh, yang kayak di Indonesia apa? Kayak seperti itu. Baunya langsung bau lah. Oh, berarti rusak, bobrok ya. Pokoknya fasilitasnya bobrok gitu ya. Kalau mengenang waktu-waktu itu ya apa ya? Berat sekali lah ya dalam kita kan berpikiran, wah Korea itu gini. Gini loh Mas, saya kan datang bulan 4 ya. Bulan 4 itu kan
cuacanya sedikit dingin ya. Ini juga nih udah Ya seperti sekarang ini kan bulan 4 kan. Nah, itu saya pas waktu buang hajat itu malam-malam jam 2:30 kalau nggak salah. Itu posisi di tempat apa WC-nya itu nggak ada pintunya loh mas. Pintunya rusak. Terus? Jadi kalau pas waktu nongkrong di sana itu harus maskeran pakai apa? Pakai handuk biar nggak bau. Terus apalagi dingin. Waktu dingin, musim dingin kan dingin. Nggak ada pintunya lagi. Ya seperti itu. Aduh. Ya jadi ya kalau untuk mengenang di pabrik lama itu ya mengenaskan lah. Berarti nggak ada pintunya, pemandangannya apa itu? Langsung keluar ya? Iya. Aduh, ngeri sekali deh. Berarti Makanya saya di pabrik lama itu cuman bertahan 5 bulan. 5 bulan. Tapi untuk orang-orangnya itu gimana mas di pabrik yang pertama? Nyaman? Kalau untuk yang pertama lingkungan pabriknya ya semua baik. Ada salah satu yang temperamental. Main tangan? Yaitu Sajang. Oh, main tangan berarti? Kalau main tangan sih enggak. Cuman omongannya iya. Menyakiti hati lah ya. Ya pokoknya intinya ya sedikit-dikit temperamental banget tuh. Makanya aku enggak betah itu ya. Iya. Pertama dari Gisuksa sama orang-orangnya kurang nyaman lah, Pak, bisa dibilang. Yang kedua lingkungannya, Sajangnya temperamental banget. Dikit-dikit langsung angka 18 langsung muncul. Iya. Seperti itu. Pokoknya ya bisa dibilang kita itu jangan berpikiran kerja ke Korea itu nyaman gitu ya, dapat tempat tinggal yang nyaman. Iya. Jangan dapat lingkungan kerja yang nyaman, bisa di-upping sana sini. Kita jangan berpikiran ke sana, guys. Jadi kita berpikiran berat dulu. Pokoknya kerja ke Korea itu jangan enak-enaknya aja yang dipikirin. Yang jelek-jeleknya juga kita harus dipikirin ke depannya. Kita kalau menerima seperti kayak Mas Ari ceritakan asramanya, toiletnya nggak ada pintu, baunya minta ampun, dan ya segala ujian lah kita harus benar-benar bisa menerima ya. Dan harus kuat juga mentalnya, karena apa ya? Karena saya lihat beberapa orang gitu di sosial media ya, ada yang nyampe gangguan jiwa lah mas. Pernah lihat belum? Karena apa ya gangguan jiwanya? Karena mungkin saya pikir kerja di Korea itu kan enak gitu ya, pas nyampe sini kan orang-orangnya keras, lingkungannya nggak nyaman gitu, tempat tinggalnya nggak nyaman. Wah itu langsung mungkin tekanan batin juga ya buat dia, apalagi dianya itu sama sekali belum pernah kerja di pabrik ya. Pas belum pernah kerja terus langsung dihadapin dengan lingkungan di negara maju yang keras gini, menurut saya lumayan keras sih. Karena ya negara maju gitu ya, nggak bisa pelan-pelan gitu, pelan-pelan diomong, kita harus cekatan. Pokoknya kuatin mental lah. Terus yang di pabrik kedua ini bisa dibilang nyaman lah ya mas? Ya alhamdulillah. Apa ya namanya? Fasilitasnya udah nggak ada pintu terbuka lagi. Alhamdulillah di pabrik yang kedua nyaman. Kedua ini saya di sana sudah berjalan 4 tahun lebih lah. Oh iya. Setelah pindah. Berarti pabrik pertama 5 bulan ya tadi ya? Pabrik pertama 5 bulan, terus sisanya itu kan di pabrik yang kedua ini yang bisa ngeberangkatan haji ya? Iya. Oh, berarti penuh berkah ya bisa dibilang ya, pabrik ini. Alhamdulillah pabriknya itu di sana ya alhamdulillahnya apa ya namanya? Nggak neko-neko sih pabriknya. Selalu mentaati peraturan dari Kepnaker. Oh, yang ditentukan pemerintah ya. Misalkan bayaran segini, lemburan harus gini. Itu bayaran selalu tepat waktu. Terus untuk bayaran juga ya lumayan lah, bisa ditabung lah ya. Setelah dibagi-bagi. Wah, berarti ya prosesnya panjang juga ya sampai ke pabrik sekarang berarti ya mas. 5 bulan di pabrik yang bikin kita nggak nyaman. Yang saya suka di pabrik yang sekarang ini ini karena apa ya, karena yang pertama dari lingkungan pabrik sih. Saya sudah lama bekerja di lingkungan pabrik yang baru ini, yang terakhir ini yang saya sekarang kerjakan ini.
saya jarang loh mas mendengar kata-kata kasar loh. Tanggal 18 itu bahkan tidak pernah saya dengar loh di pabrik yang sekarang. Yang sekarang walaupun apa ya semarah-marahnya tuh, walaupun semarah-marahnya Sajang, warah-warahnya siapa orang Korea itu nggak pernah ada kasar-kasar. Pernah ada orang Korea, karyawan Korea, tetapi itu ngomong sama siapa ya, pokoknya sama bukan orang Indonesia, kalau sama siapa ya, nah itu langsung diomelin tuh mas. Langsung diomelin sama Sajangnya loh, yang orang Korea yang bilang itu angka 18 itu. 18 itu kita artikan ya goblok lah ya. Kan kita sakit juga ya, udah mau kerja kita sungguh-sungguh gitu sesuai kemampuan kita, tapi digoblok-goblok gitu kan. Agak sakit juga ya ke mental. Tapi ya begitulah di negara sini. Nah untuk yang karena alasan saya betah di pabrik yang sekarang ini kan emang lingkungannya nyaman lah ya, nyaman, terus lebih mentaati peraturan, terus banyak bonusnya lah. Nah ini saya kan ngobrol-ngobrol ya sama Mas Ari juga, agak lucu juga ya sih menurut saya, soalnya saya baru dengar ya dari teman-teman juga ngobrol-ngobrol, cuman baru dengar dari Kang Ari nih, katanya kalau di pabrik Kang Ari itu orang yang nggak ngerokok ya, yang nggak ngerokok maksudnya dalam kehidupan sehari-hari berarti ya bisa dibilang dalam kehidupan sehari-harinya nggak ngerokok, dari pabrik itu dikasih uang ya setiap bulannya berarti ya, setiap bulannya dikasih uang berapa, 100 berapa? 100.000 won. Berarti 1.200.000 lah kalau kurs sekarang ya. Kalau 1.100.000-an lah ya. Bayangin kalau kita nggak ngerokok dikasih duit 1.100.000. Iya. Aturan di pabrik. Tapi aturan di tempat kerja itu di pabrik saya itu seperti itu. Wah, biasanya semua karyawan berarti nggak dibeda-bedain. Iya, biasanya orang asing, orang Korea. Iya, biasanya kalau pas waktu masuk, misalkan ada orang baru nih pindahan nih ke tempat pabrik saya nih, tempat saya bekerja, itu pas pada waktu gajian pertama itu ditanyakan, kamu ngerokok apa enggak gitu. Terus misalkan ngerokok kan, kamu jangan ngerokok aja, nanti tak kasih uang bonusan 100.000 itu per bulan. Berarti walaupun kita misalkan pas datang ke situ bilang ngerokok, tapi kalau kita mau berhenti ngerokok dikasih gitu ya? Iya. Misalkan ada niat untuk berhenti merokok, itu nanti langsung dikasih. Tetapi pada waktu sudah tidak sudah bilang tidak mau ngerokok, iya mau nerima bayarannya, mau nerima bonusannya. Nah itu harus berkelanjutan tidak ngerokok dalam waktu kontrak sampai habis. Tapi kan bisa aja ya kita ngebohong gitu, bilang aja nggak ngerokok, yang penting dapat duit gitu. Kalau untuk di pabrik saya itu biasanya setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya, itu selalu ada tes. Tes ngerokok gitu ya? Entah itu pakai pakai urin, nah seperti itu atau apa ya? Aku kurang tahu lah. Pokoknya didatangi tim khususnya lah ya. Pokoknya intinya ya sebetulnya ada tes lah ya, berapa sebulan sekali atau 2 bulan sekali biasanya dites. Kalau ketahuan ngebohong misalkan gini, kalau ketahuan ngebohong ya kan, kita sudah nerima bonusan 2 bulan. 2 bulan 100 gitu. Berarti kan 200. 2 juta. Terus untuk yang bayaran yang ketiga, dia itu ngerokok, sudah ketahuan ngerokok lah, dites itu ketahuan ngerokok. Itu yang 200 itu harus disuruh balikin. Semasa kita kerja di sana berarti? Semasa kita menerima uang bonusnya itu. Oh iya. Jadi agak pernah ada kejadian kan, orang Thailand itu sudah 1 tahun menerima bonus tidak merokok. Tetapi dalam waktu setelahnya itu dia itu ketahuan merokok. Pas di toko itu dia ngerokok. Tapi bilangnya nggak ngerokok gitu. Terus akhirnya dia langsung suruh, terus dipotong itu, gajinya dipotong untuk mengembalikan yang 1 juta. Iya, untuk mengembalikan yang mendapatkan bonus itu. Kok ya nggak ngerokok gitu? Kalau mending jujur aja berarti ya jatuhnya. Iya, mending jujur aja. Jadi kalau kayak orang Thailand itu bilang nggak ngerokok tapi ngerokok gitu ketahuan, udah nerima
10 kali lebih, berarti kalau di rupiah lumayan juga ya, 12 juta. Ngebalikin ke perusahaan potong gaji berarti ya jatuhnya. Iya. Potong gaji 1 juta won. Wah. Agak ini juga ya, nyesek juga ya. Iya. Ya udah. Masih ada cerita lagi? Ya mungkin kawan-kawan. Ya itulah kita pengalaman dari Kang Ari bisa bekerja 5 tahun lebih ya, 5 tahun di sini. Alhamdulillah bisa berangkat haji, bisa punya ruko ya, rumah, tanah. Wah, keberkahan yang plus gitu ya, cuman istri aja yang belum. Ya udah, semoga Mas Ari di Koreanya semoga lancar kerjanya, dan tujuannya juga yang tujuan Kang Ari datang ke sini lagi semoga tercapai. Amin. Dan bisa bermanfaat lah uang yang dikumpulkan buat usaha kita di Indonesia kelak. Amin. Yaudah, terima kasih sudah mampir channel saya, Mas. Sampai bertemu di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video Songye Jiseso. Kamsahamnida. Semoga di obrolan kita ini bisa dapat manfaatnya ya. Manfaat dan buat teman-teman. Motivasi juga buat teman-teman yang ingin kerja ke Korea utamanya. Oke, bye bye.